حمدا لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'du. Para tokoh yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan seluruh jajaran beliau, para pimpinan ormas dan terkhusus panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh usaha yang kita lakukan ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita untuk menegakkan yang hak, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu sekalian dan siaplah untuk berangkat berjuang mempertahankan kebenaran, berkelompok-kelompok atau kamu harus berangkat secara keseluruhan. Wahai umat al-Islam, ibadallah, masyarakat dan tokoh Sumatera Barat rahimakumullah. Perjalanan sejarah bangsa ini tidak dimulai dari bulan Mei, Juni, Agustus, Juli, tetapi perjalanan sejarah ini, perjalanan sejarah bangsa ini begitu panjang. Dan kalau ditarik jauh ke belakang, ketika penjajah menjejakkan telapak kakinya di bumi pertiwi ini, siapakah yang berhadapan dengan orang-orang itu? Para pemimpin-pemimpin manakah yang memalangkan dadanya menghadapi seluruh bentuk kolonialisme tersebut? Jelas adalah para pemimpin umat Islam. Ketika penjajah masuk ke bumi pertiwi ini yang berdiri tegak dengan aturannya, dengan undang-undangnya, dari mulai ujung Sumatera sampai Papua sana mayoritas adalah kerajaan-kerajaan Islam. Raja-rajanya adalah orang-orang Islam. Yang berlaku di dalam kerajaan-kerajaan itu adalah aturan-aturan syariat Islam. Ketika itu, para pejuang seperti, kalau kita urut dari Aceh, Teuku Umar, Cut Nyadin, terus
sampai kepada Sumatera Barat, Imam Bonjol, dan terus ke Diponegoro dan lain-lain, sampai ke ujung sana ke Sultan Hasanuddin. Mereka tidak kenal ketika itu dengan Pancasila. Tidak kenal. Apa yang membuat mereka bangkit? Tak lebih adalah karena tidak menerima kezaliman dilakukan di muka bumi ini, dan didorong oleh keyakinan bahwa antumul a'laun, kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman adalah tinggi, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Karena itulah dorongan iman, dorongan kalimat tauhid, menghilangkan rasa takut walaupun harus berhadapan dengan senjata yang lebih canggih. Mereka siap mengorbankan jiwa, raga, harta benda, apapun demi untuk membebaskan diri dari cengkraman penjajah. Tidak terhitung nyawa yang melayang. Dan apa yang terdengar di seluruh penjuru Nusantara ketika itu adalah petikan takbir dan tauhid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Perjuangan pun terus bergerak sampai akhirnya tokoh-tokoh pergerakan mulai melihat peluang untuk memerdekakan negeri ini. Ketika itu semua yang hadir di BPUPK membicarakan banyak hal untuk persiapan kemerdekaan. Di antara yang menjadi perdebatan alot adalah tentang apa yang menjadi falsafah berdirinya negara Indonesia ini. Apa yang menjadi dasar di atas itu dibangun negara Indonesia. Nah, ketika itu masing-masing tokoh telah melahirkan pandangan, bukan hanya 3. Selama ini tokoh-tokoh kaum muslimin tidak dimunculkan. Konsep yang dilahirkan, yang disebutkan dalam sejarah hanyalah konsep yang dikemukakan oleh Supomo, Muhammad Yamin, Soekarno. Kemana usulan para tokoh-tokoh umat yang lainnya? Tetapi bagi umat Islam, ketika sejarah dibegitukan, peran tokoh umat tidak dimunculkan. Dengan mengurut dada mereka sabar, sehingga sampai hari ini kita kenal 3 usulan yang kemudian disebut Pancasila itu: Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Tapi apakah usulan pada sidang yang dimulai bulan Mei sampai 1 Juni itu sudah clear, sudah putus? Belum. Tidak putus. Nah, karena itu kalau ada partai atau kelompok apapun sekarang ini yang mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia, itu kebohongan. Dan tidak boleh masyarakat Indonesia mau ditipu dengan cara demikian. Pidato 1 Juni Soekarno bukanlah keputusan dari BPUPK. Ini harus kita garis bawahi. Karena pidato itulah yang sekarang diapungkan untuk memeras Pancasila dari 5 menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Kenapa tidak tuntas? Karena ada perdebatan yang alot sehingga terbentuklah panitia 8 yang akhirnya tidak aktif. Kemudian panitia 8 menjadi panitia 9 yang melahirkan Pancasila 22 Juni yang di dalamnya ada 7 kata: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
itu telah disepakati. Disepakati, bahkan secara aklamasi diterima, walaupun oleh orang-orang yang beragama non-Islam sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Ketika kesepakatan itu kemudian diprotes oleh sebagian orang di luar dari sidang yang resmi, umat Islam demi mengedepankan kebersamaan, persatuan, keutuhan bangsa, akhirnya surut lagi. Tokoh-tokoh mereka menunjukkan kenegarawanan. Akhirnya lahirlah Pancasila 18 Agustus yang hari ini termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sila pertamanya yang menjadi perdebatan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah bagi umat Islam ini adalah suatu yang mudah untuk menerimanya? Tidak. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saham yang begitu besar yang diberikan oleh umat ini, darah, air mata, harta, jiwa, ternyata tidak membuahkan yang maksimal ketika itu. Tetapi kelapangan dada kaum muslimin dan para ulama akhirnya membuat mereka menerima, baik demi persatuan, demi kesatuan, demi negara yang baru dimerdekakan. Tetapi bagi umat itu adalah perjuangan yang belum tuntas. Nah, makanya ketika konstituante terbentuk, umat Islam berusaha mengingatkan kembali tentang 7 kata tersebut, yang akhirnya berujung dengan dekret 5 Juli Presiden Soekarno, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Dan tentu dalam Piagam Jakarta itu ada 7 kata yang telah disepakati oleh BPUPK. Nah, umat Islam berjuang dengan cara-cara konstitusional untuk menegakkan syariatnya agar diberlakukan kepada umat dengan mengajukan berbagai rancangan undang-undang, walaupun pihak-pihak tertentu menjegal kiri kanan, tetapi umat tidak menyerah. Nah, Majelis Ulama mengikuti perkembangan demi perkembangan itu dengan mengurut dada melihat tingkah pola perilaku orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Diingatkan tapi tidak terperingatkan, ditegur tapi tidak mau mendengar, sehingga berbagai rancangan undang-undang walaupun telah didemo, bahkan berguguran korban untuk memprotes, berlalu begitu saja. Tapi sampai pada titik RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, para ulama di Majelis Ulama tidak saatnya mengurut dada saja lagi. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena yang disentuh dan yang diacak-acak oleh rancangan undang-undang itu adalah kesepakatan bersama kita sebagai bangsa. Yang dirusak oleh rancangan undang-undang itu adalah yang menyatukan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Majelis Ulama bersepakat dalam ijtima Komisi Fatwa di Banjarmasin bahwa Pancasila adalah mitsaqan wataniyyah, adalah konsensus nasional,
adalah perjanjian kebangsaan yang mengikat kita di negara ini dengan pluralitas, dengan beragam latar belakang budaya, etnis, termasuk agama, yang harus disepakati oleh seluruh kita, dan setiap pihak yang berjanji harus memegang perjanjian itu. Nah, hari ini ada sekelompok orang yang ingin melepaskan perjanjian itu. Ketika mereka mencoba-coba seperti itu, jangan salahkan ulama dan kaum muslimin akan melepaskan pula ikatan perjanjian itu. Ini pesan yang akan kita sampaikan ke seluruh penjuru tanah air. Kalau tuan-tuan lepaskan ikatan perjanjian itu, jangan salahkan kami juga tidak akan lagi memegangnya. Kalau sudah sampai ke titik itu, maka bagi kaum muslimin tidak ada pilihan lain. Mau hidup dalam keadaan terhormat atau mati mempertahankan prinsip yang telah kita pegang semenjak perjuangan ini digerakkan. Allahu Akbar. Wahai umat Islam, ketahuilah bahwa Pancasila bukanlah agama, tetapi Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang bagaikan mutiara yang bertebaran sepanjang Nusantara ini. Karena itu Pancasila bukan pikiran seorang, bukan pendapat seorang Soekarno. Pancasila itu pemikiran banyak tokoh. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua LK, Panitia 9, 33,33% adalah putra Minangkabau. Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin. Berarti saham orang Minangkabau dalam membentuk Pancasila itu tidak kecil. Nah, karena itu kalau seandainya Pancasila ini disentuh, dirusak, maka berkewajibanlah orang Minang untuk tegak terdepan untuk mempertahankan. Kaum muslimin, kita tidak menginginkan negara ini runtuh. Karena itu umat Islam semenjak dahulu yang terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang diramu, diambil dari seluruh negeri dan daerah Nusantara ini. Itulah yang akhirnya menjadi rumusan 5 sila itu. Tahukah kita semua dari mana nilai-nilai luhur di daerah itu bersumber? Dari agama, dari ketuhanan. Ketuhanan yang mana? Waktu itu negara-negara yang ada di Nusantara ini kerajaan-kerajaan Islam. Berarti Pancasila adalah buah pikiran dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran Islam. Hari ini mereka mau singkirkan nilai ketuhanan yang bermakna tauhid itu. Mereka akan hambat berbagai macam dengan cara-cara seperti itu. Ingat, persoalan RUU HIP tidak hanya pada pasalnya, pasal 7 saja. Tidak hanya pada konsiderannya saja, tetapi RUU HIP itu tidak dibutuhkan hadir di negeri ini. Allahu Akbar. Tidak dibutuhkan sama sekali. Karena itu MUI Sumatera Barat meminta RUU HIP itu dikubur saja. Takbir. Dikubur saja, tidak perlu dianggap ada. Biarkanlah yang berlalu-berlalu, kubur seluruh keinginan itu. Kenapa? Karena dari kebutuhannya, kepentingannya, manfaatnya tidak ada sama sekali. Mudaratnya lebih besar. Kalau ada pihak-pihak di negeri ini yang memaksakan, maka dialah yang menjadi penyebab rengkahnya persatuan, hancurnya negara yang telah dibangun dengan korban darah dan nyawa ini. Takbir. Saya menghimbau masyarakat Sumatera Barat agar jangan acara ini ditutup
sampai RUU itu dicabut dan tidak dilanjutkan. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita buka acara ini. Apakah ditutup setelah acara ini bubar? Tidak. Acara ini jangan ditutup. Perjuangan harus berlanjut. Besok harus datang ke DPRD, sampaikan kepada pemerintah, ini yang kami inginkan. Kalau saudara hari ini bermain-main karena terkait dengan dasar negara, saudara akan melihat reaksi umat yang tidak saudara bayangkan di masa-masa lalu. Nah karena itu, dengan mengucapkan Bismillah, tawakkalna ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita buka kegiatan dan acara mempertahankan jati diri bangsa ini dan tidak akan kita tutup sampai RUU HIP itu dihapus, dikubur dan tidak dilanjutkan lagi pembahasannya. Hentikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.